Tahukah kalian, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, di mana bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku, bangsa, agama, ras, dan budaya. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki 17.000 pulau. Kalian pasti udah gak asing lagi sama semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keberagaman bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, nama saya Aulia Syarifatul Hayanis dari jurusan Ilmu Sosial Politik, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang. Kalian tahu kan kalau misalnya Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Nah, perbedaan-perbedaan antara suku, agama, ras, dan budaya jangan dijadikan alasan untuk bangsa Indonesia menjadi pecah. Justru kita harus bangga dengan keanekaragaman yang kita miliki. Perbedaan yang seharusnya membuat kita menjadi negara yang menarik, unik, dan memiliki ciri khas. Coba deh kalian bayangin, kalau misalnya suku di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke cuma suku Jawa. Pasti sekarang kalian gak bakal pernah nyobain makanan pedesnya seblak, terus enaknya rendang, terus gurihnya empek-empek. Tapi dengan banyaknya suku, agama, dan budaya, kita bisa menikmati makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi, keragaman di Indonesia ini sudah seharusnya kita syukuri, sudah benar-benar harus kita nikmati, dan kita harus menjaga keragaman yang kita miliki saat ini. Karena banyak dari negara lain itu ingin mengambil atau mengklaim makanan khas atau apapun yang berasal dari daerah kita. Contohnya nih, dari segi makanan, rendang. Rendang tuh pengen diklaim kalau misalnya itu berasal dari Malaysia. Sama seperti reog di Ponorogo. Itu pun diklaim bahwa reog itu berasal dari Malaysia. Nah, itu tandanya bahwa keragaman kita itu kan sangat bagus, sampai-sampai ingin dimiliki oleh negara lain. Kita selaku generasi penerus bangsa seharusnya memiliki kewaspadaan yang tinggi. Nah, untuk itu kita harus mempelajari prinsip-prinsip dari keragaman masyarakat Indonesia. Ada 4 prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Sudah jelaskan dari namanya saja Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi prinsip ini memberi arti bahwa meskipun kita berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, tetapi kita itu tetap satu, yaitu Indonesia. Yang kedua ada prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme kan merupakan paham yang mencintai tanah air. Selain itu, adanya kesiapsiagaan untuk membela tanah air. Nah, hal ini selaras dengan adanya kasus keragaman kita itu ingin diambil oleh bangsa lain. Jadi kita harus memiliki kesiapsiagaan terkait apa yang terjadi di negara kita. Contohnya itu kayak yang tadi, rendang itu mau diambil sama Malaysia, dan kita harus memiliki kesiapsiagaan dan membela kalau misalnya itu tuh punya kita, itu tuh milik kita, dan itu kebudayaan kita gitu. Yang ketiga ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia memiliki kebebasan dan bertanggung jawab terhadap dirinya, sesama bangsa, dan sesama antar negara, dan terlebih hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri, lingkungan, yang merupakan kesatuan ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Setelah mempelajari tentang prinsip persatuan dalam keberagaman, suku, agama, ras, dan budaya, kita akan membahas mengenai bentuk keragaman masyarakat Indonesia.
Keragaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat. Suku bangsa merupakan warisan sejarah bangsa yang persebarannya itu dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, kedatangan penjajah Indonesia yang memiliki ciri yang berbeda. Contohnya itu kayak suku Aceh, suku Jawa, suku Sunda, suku Minangkabau, suku Toraja, dan lain-lain. Yang kedua ada adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dan dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Contohnya itu ada pada sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat di Indonesia. Ada 3 macam sistem kekerabatan yang masih dianut di Indonesia. Yang pertama itu ada parental. Nah, parental ini merupakan garis keturunan yang diambil dari kedua belah pihak, ayah ataupun ibu. Jadi kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, biasanya sistem kekerabatan parental ini ada pada masyarakat daerah Aceh dan Jawa Barat. Yang kedua ada patrilinear. Patrilinear merupakan garis keturunan yang mengambil garis keturunan itu dari ayah. Jadi kedudukan laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Biasanya sistem kekerabatan ini tuh ada pada masyarakat Palembang dan Batak. Yang ketiga ada matrilinear. Matrilinear itu merupakan garis keturunan dari pihak ibu, di mana kedudukan perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, biasanya sistem kekerabatan matrilinear ini ada pada masyarakat Minangkabau. Selanjutnya ada agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia itu kan memang harus beragama sesuai dengan sila pertama dari Pancasila. Nah, keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah itu merupakan faktor penyebab dari keragaman agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Nah, selain kita patut mensyukuri keragaman Indonesia, kita harus mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang mungkin terjadi dalam keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama ada konflik pada masyarakat Indonesia. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya. Nah, kalau berdasarkan tingkatannya itu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi itu merupakan perbedaan ideologi atau paham pada masyarakat. Contoh kasusnya itu seperti gerakan 30 SPKI yang pernah terjadi di Indonesia, di mana gerakan 30 SPKI ini kan berusaha untuk mengubah ideologi kita Pancasila menjadi komunis. Kita harus mewaspadai terjadinya konflik ideologi ini, jangan sampai gerakan 30 SPKI terulang kembali. Selanjutnya ada konflik politik. Konflik politik itu merupakan pertentangan yang disebabkan karena perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau dalam membuat suatu kebijakan. Contohnya itu bentrokan akibat pemilihan umum, demo mahasiswa yang menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law kemarin. Itu juga merupakan contoh dari konflik politik. Nah, tadi kita sudah membahas tentang konflik berdasarkan tingkatannya. Sekarang kita akan membahas tentang konflik berdasarkan jenisnya. Pertama ada konflik antar suku. Konflik antar suku itu merupakan pertentangan antara suku satu dengan suku yang lainnya. Contohnya itu kayak perang sumpit. Ada konflik antar agama. Itu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Contohnya itu kayak konflik antara etnis
Cina di Surabaya. Yang ketiga ada konflik ras. Konflik ras itu ya pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Yang keempat ada konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat yang dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam masyarakat yang majemuk, kita akan membahas tentang penyebab dari konflik tersebut. Yang pertama, ada perbedaan kepentingan. Kalau perbedaan kepentingan itu sudah pasti hal yang lumrah yang menyebabkan suatu pertentangan. Yang kedua, ada etnosentrisme. Etnosentrisme itu merupakan paham yang menganggap bahwa suku lain itu lebih rendah dan suku sendiri itu lebih baik. Yang kedua itu ada stereotip. Stereotip itu merupakan anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Contohnya kayak misalnya misal ini, suku A itu orangnya pelit-pelit, suku B itu orangnya lemah lembut, suku C ini orangnya boros dan lain sebagainya. Yang ketiga yang keempat ada hubungan yang kurang harmonis. Nah, itulah paparan materi mengenai keragaman bahasa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semoga kalian dapat memahami dan mengamalkan beberapa prinsip tentang keragaman dalam masyarakat yang majemuk. Salam Pancasila, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.